Bismillah. Assalamualaikum adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat ya. Insya Allah di kesempatan kali ini kita akan membahas kisah Nabi Isa alaihi salam. Mungkin adik-adik sudah pernah mendengar kisahnya dari guru atau orang tua. Tapi insya Allah dengan menyimak video kali ini akan menambah lengkap kisah yang sudah kalian dengar. Baik, tanpa berlama-lama lagi, kita mulai aja yuk storytellingnya. Judul kisah kali ini adalah kisah Nabi Isa alaihissalam berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Kisah ini terdiri dari 4 episode. Episode pertama berjudul Maryam binti Imran yang akan menceritakan tentang sedikit kisah ibunda Nabi Isa alaihissalam. Episode kedua berjudul Lahirnya Isa alaihissalam. Di episode ini berisi peristiwa yang terjadi saat kelahiran sang nabi. Wah, mulai seru nih berarti. Lanjut ke episode ketiga yang berjudul Dialah Rasul Allah. Di episode ini kita akan mendengar kisah yang terjadi saat Nabi Isa alaihissalam menjadi nabi dan rasul. Apa kamu sudah tahu apa bedanya nabi dan rasul? Dan episode terakhir itu berjudul Nabi Isa masih hidup. Episode ini akan menjelaskan peristiwa diangkatnya Nabi Isa alaihissalam dan kabar tentang turunnya Nabi Isa menjelang kiamat. Udah kebayangkan serunya kisah ini? Just kita masuk ke episode 1 yuk. Maryam binti Imran. Adik-adik sudah tahu dong siapa itu Maryam binti Imran? Ya, betul. Beliau adalah ibunda Nabi Isa alaihissalam. Beliau adalah seorang wanita yang suci dan mulia. Ayahnya bernama Imran dan ibunya telah bernazar bahwa ia akan memberikan anaknya ini untuk berkhidmat kepada Allah di Baitul Maqdis. Sayang sekali, ayahnya Maryam meninggal saat Maryam di dalam kandungan. Tapi karena Imran adalah orang yang sangat baik dan mulia, banyak orang yang ingin mengasuh Maryam. Hingga diputuskanlah bahwa yang mengasuh Maryam saat itu adalah pamannya Nabi Zakaria. Dengan senang hati sang paman menerimanya, karena pada waktu itu sang paman juga belum memiliki anak. Ditambah lagi istrinya adalah wanita yang mandul. Sudah dengar berarti kan kisah Nabi Zakaria? Maryam dibuatkan mihrab oleh pamannya di Baitul Maqdis. Sedang pamannya itu bertugas mengantarkan makanan untuk Maryam. Ada beberapa kejadian yang aneh nih. Di antaranya, setiap pamannya mengantar makanan untuk Maryam, ternyata di dalam mihrab sudah didapati makanan lain. Padahal tidak ada orang lain datang ke mihrab kecuali pamannya. Sudah itu, makanan yang ada itu adalah makanan-makanan yang aneh, yang tidak seharusnya ada karena saat itu belum musimnya. Contoh, misalkan di dalam mihrab itu tiba-tiba ada apel, padahal musim apel itu masih sangat jauh. Saat ditanya dari mana makanan ini, Maryam hanya menjawab, "Ini dari Allah." Maryam itu adalah wanita yang memiliki banyak keutamaan. Beberapa di antaranya yaitu setan tidak dapat mengganggunya. Berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, setiap anak manusia pasti diganggu setan ketika dia dilahirkan, sehingga dia teriak menangis karena disentuh setan, kecuali Maryam dan putranya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Berikutnya Maryam adalah wanita yang suci dan terbaik di masanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Ali Imran ayat 42 yang artinya, dan ingatlah ketika malaikat Jibril berkata, "Hai Maryam,
Sesungguhnya Allah telah memilih kamu, mensucikan kamu, dan melebihkan kamu atas segala wanita di dunia yang semasa dengan kamu. Lalu Maryam adalah wanita yang siddiqah. Allah berfirman di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 75 yang artinya Al-Masih putra Maryam itu hanyalah seorang rasul yang sesungguhnya telah berlalu sebelumnya beberapa rasul, dan ibunya seorang yang sangat benar, atau di dalam teks Qur'annya siddiqah. Adik-adik sudah tahu belum apa makna siddiqah? Kata Asy-Syaikh As-Sa'di dalam tafsirnya bahwa makna dari as-siddiq atau as-siddiqah bagi perempuan adalah orang yang jujur dalam perkataan, perbuatan, keadaan, membenarkan setiap perintah Allah sehingga ilmu yang dimiliki meresap dan berpengaruh ke dalam hati. Ilmunya pun memberikan rasa yakin yang besar dan menghasilkan amalan soleh yang sempurna. Pernah suatu hari Jibril datang kepada Maryam dengan wujud seorang lelaki yang sempurna. Namun Maryam tidak tergoda dengan ketampanannya dan memohon perlindungan kepada Allah agar tidak terjerumus ke dalam dosa. Tetapi Allah menakdirkan sesuatu yang besar untuk Maryam. Di episode 2 ini akan dibuka dengan peristiwa ditiupkannya roh ke dalam rahim Maryam. Allah berfirman di dalam Quran surat At-Tahrim ayat 12 yang artinya, dan ingatlah Maryam putri Imran yang memelihara kemaluannya dari perbuatan keji. Maka kami tiupkan ke dalam rahimnya sebagian dari roh ciptaan kami, dan dia membenarkan kalimat Rabb-nya dan kitab-kitabnya, dan dia termasuk orang-orang yang taat. Mengetahui apa yang akan dialaminya setelah kejadian ini, Maryam mengasingkan diri ke Baitul Lahem atau yang biasa disebut Bethlehem. Tanpa bantuan seorang pun, Maryam menghadapi rasa sakit saat hendak melahirkan sendirian. Bahkan ia sempat mengeluh atas apa yang menimpanya, sebagaimana yang tertulis di dalam Al-Quran surat Maryam ayat 23. Apa adik-adik hafal bunyi ayatnya? Mendengar keluhan itu, maka Jibril menjawab keluhan Maryam. Allah menjelaskan di dalam Quran surat Maryam ayat 24 yang artinya, maka dia Jibril berseru kepadanya dari tempat yang rendah, janganlah engkau bersedih hati, sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu. Jibril juga menyampaikan pada Maryam untuk menggoyangkan pohon kurma, sehingga jatuhlah buah kurma yang sudah matang. Dan dengan itu Maryam bisa mengisi perutnya untuk mengembalikan tenaga yang terkuras selama proses melahirkan. Wow, adik-adik kebayang gak sih capeknya melahirkan? Nah, ingat, tidak boleh melawan pada ibu, karena melahirkan itu sangat melelahkan loh. Dan alhamdulillah bayi Isa lahir dengan selamat. Setelah merasa tenang, Maryam pun pulang dan bertemu kaumnya. Sudah tentu mereka akan bertanya yang macam-macam. Bahkan orang-orang fasik saat itu langsung menuduhnya berzina dan mempermalukan Maryam. Allah Subhanahu wa taala menceritakan di dalam Quran surat Maryam ayat 27 dan 28 yang artinya, mereka berkata, "Hai Maryam, sesungguhnya kamu telah melakukan sesuatu yang amat mungkar. Hai saudara perempuan Harun, ayahmu sekali-kali bukanlah seorang yang jahat, dan ibumu sekali-kali bukanlah seorang pezina." Lihat bagaimana kaumnya mempermalukan Maryam,
bahkan membawa-bawa orang tuanya untuk menambah malunya. Dari sini kita tahu bahwa keyakinan manusia terhadap Nabi Isa terbagi menjadi tiga, yaitu keyakinan orang Yahudi yang mereka menuduhnya sebagai anak zina. Menurut mereka Maryam itu telah berzina dengan Yusuf An-Najjar, dan ini jelas salah. Yang kedua, keyakinan orang Nasrani. Mereka menganggap Isa sebagai anak Allah. Mereka mengibadahi Isa sebagaimana mereka mengibadahi Allah. Maha suci Allah dengan yang demikian, dan ini juga salah. Kemudian keyakinan orang Islam, mereka memuliakan Nabi Isa sebagai selayaknya seorang nabi dan rasul. Mereka mengimaninya dan tidak berlebih-lebihan di dalam memuliakannya. Dan inilah keyakinan yang benar. Alhamdulillah. Menjawab tuduhan kaumnya, Maryam tidak berkata apa-apa. Ia hanya menunjuk kepada Nabi Isa yang masih bayi pada saat itu. Kata mereka, sebagaimana diabadikan di dalam Quran surat Maryam ayat 29, mereka berkata, bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih di dalam ayunan? Menjawab tuduhan itu, Nabi Isa pun berbicara. Sebagaimana Allah mengabadikan di dalam Quran surat Maryam ayat selanjutnya. Berkata Isa, sesungguhnya aku ini hamba Allah. Dia memberiku Alkitab, Injil, dan dia menjadikan aku seorang nabi. Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada. Dan dia memerintahkan kepadaku mendirikan solat dan menunaikan zakat selama aku hidup, dan berbakti kepada ibuku. Dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Dan Allah pun membela Nabi Isa alaihi salam. Di dalam Quran surat Maryam ayat 34 dan sampai 35, Allah berfirman, itulah Isa putra Maryam yang mengatakan perkataan yang benar, yang mereka berbantah-bantahan tentang kebenarannya. Tidak layak bagi Allah mempunyai anak. Maha suci Dia. Apabila Dia telah menetapkan sesuatu, maka Dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah ia. Quran surat Maryam ayat 34 sampai 35. Lanjut. Ya, ternyata kisahnya bersambung adik-adik. Sampai di sini dulu ya. Insya Allah di kesempatan berikutnya kita akan lanjutkan lagi kisahnya. Tetap semangat belajar dan murojaah, serta jangan lupa bantu ayah ibu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.